Om Swastiastu, salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya Niputu Trisna Sulistian menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, tadinya saya berpikir bahwa murid harus bisa menguasai semua materi yang saya sampaikan dalam pembelajaran dan mencapai KKM. Murid harus mampu mengikuti kecepatan pembelajaran sesuai target saya tanpa memperhatikan perasaan mereka. Ada murid yang pintar dan ada pula murid yang lambat untuk semua hal. Pengelompokan ini saya lakukan berdasarkan hasil atau nilai tes akhir. Saya cenderung lebih mengapresiasi pencapaian kognitif seperti nilai ulangan ataupun prestasi dalam ajang lomba akademis. Hal ini membuat kepercayaan diri dan semangat belajar murid menjadi tidak berkembang. Saya sangat jarang mengadakan refleksi sehingga tidak mengetahui apakah pembelajaran yang dilaksanakan sudah berhasil atau belum. Saya mengira sudah cukup berpihak kepada murid, padahal belum. Masih berpusat kepada guru dengan berbagai target seperti misalnya target kurikulum, target nilai, dan target waktu yang saya tetapkan tanpa memperhatikan kebutuhan murid. Pembelajaran yang serba mengejar target itulah yang pada akhirnya kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk mengekspresikan dirinya, kurangnya interaksi sosial emosional, sehingga pendidikan budi pekerti yang luhur kurang terbangun. Setelah mempelajari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pendidikan bertujuan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun hal yang saya tekankan dalam hal ini adalah pendidikan bertujuan memberi tuntunan dan kodrat yang dimiliki anak. Berdasarkan hal tersebut, pemikiran dan perilaku saya mulai berubah. Saya mulai menyadari akan peran sebagai pendidik, yakni menuntun, yaitu menuntun perilaku anak untuk dapat tumbuh sesuai kekuatan kodratnya. Saya juga mulai menyadari bahwa anak-anak didik saya memiliki perbedaan karakteristik, kemampuan, minat, dan bakat. Oleh karena itu, saya bertugas memfasilitasi mereka dalam belajar sesuai dengan karakteristiknya. Murid juga memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru bertugas memfasilitasi kecepatan belajar yang berbeda-beda tersebut di dalam pembelajaran. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa anak bukanlah sebuah kertas kosong yang semua isinya tergantung goresan sang pendidik, melainkan pendidik memfasilitasi atau membantu menebalkan garis samar-samar yang sudah ada pada dirinya agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya.
Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan belajar masing-masing murid guna bisa menghargai setiap keunggulan dan kelemahan yang mereka miliki. Di dalam kelas, saya menerapkan beberapa strategi agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni mengidentifikasi karakteristik murid, membangun hubungan sosial emosional yang baik dengan murid, memfasilitasi murid mengembangkan minat dan bakatnya, dan mengadakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang semua itu terjalin dalam harmonisasi yang disebut dengan Tatuam Asi, yang merupakan konteks sosial budaya berupa falsafah hidup masyarakat Bali tentang penerimaan keberagaman yang begitu universal. Falsafah Tatuam Asi menjiwai pembelajaran yang mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang diramu dalam sebuah strategi pembelajaran Ceraken Tingkep. Ceraken Tingkep merupakan sebuah strategi pembelajaran dengan tema keragaman. Berbagai jenis obat tradisional yang terwadahi dalam kotak menginspirasi pendidik mendesain strategi ini. Pelaksanaan pembelajaran berlandaskan konsep Tatuam Asi, konsep penerimaan yang setinggi-tingginya terhadap keragaman karakteristik manusia yang bersatu padu secara harmonis, merupakan konteks sosial budaya masyarakat Bali. Unsur-unsur pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti pendidikan yang berhamba pada anak, pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang bersifat menuntun, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran Ceraken Tingkep terdiri atas cerita, di mana siswa duduk dalam lingkaran dan menilai bagaimana harinya sejauh ini. Gambaran diri, siswa memasukkan 3 benda ke dalam kantong gambaran diri. Siswa menunjukkan dan menjelaskan hubungan benda-benda itu dengan dirinya. Menuju kemajuan, siswa bersama guru berkolaborasi menyusun kesepakatan kelas guna memastikan kegiatan yang dilakukan bersama menghasilkan lingkungan yang berorientasi pada kemajuan. Tanya jawab. Siswa dan guru saling bertanya dan menanggapi. Siswa dapat pula menjelaskan jawabannya kepada sesama teman. Individualisasi. Siswa membuat karya pribadi untuk menunjukkan minat, harapan, atau pemahaman mereka dari hal-hal yang sudah dipelajari. Gagasan. Siswa mengemukakan gagasan tentang karya yang telah dibuat di depan teman-teman kelompoknya ataupun di depan kelas. Pesan kebaikan. Siswa bersama guru berkolaborasi membuat simpulan pembelajaran, saling memberikan pesan kebaikan dengan menuliskannya pada kertas post-it. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.